welcome back to session 3 kita punya podcast dari Spark Labs, Spark Talks, Spark Your Ideas. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget gitu ya. I can say that she is one of our very own. We are proud of this sosok ini gitu ya, figur ini gitu, salah satu alumni juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan manajemen gitu ya. We have Natasha Clarin, founder and director of Rumah Atsiri Indonesia. Hai. Halo Natasha, apa kabar? Baik. Ya, seneng banget ya gitu. Thank you banget juga gitu udah meluangkan waktunya untuk bisa main-main ke sini gitu untuk ngobrol-ngobrol juga gitu. Nah, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi gitu ya. Teman-teman ada yang mungkin udah tahu atau belum tahu gitu. Tapi let's start from the very beginning gitu ya. Katanya founder and director of Rumah Atsiri Indonesia. Buat orang awam atau buat orang yang belum pernah tahu Rumah Atsiri, boleh nggak ceritain sedikit dong gitu. Apa sih ini Rumah Atsiri Indonesia? Oke, founder dan director. Yes. Berarti masih direct. Masih. Ya, ini nggak founding doang. Oke, mungkin secara singkat aja ya. Sebenarnya Rumah Atsiri adalah kita bilangnya sih sekarang aromatic wellness venture, karena awalnya kita berawal dari destinasi berlokasi di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi kita berawalnya dari sebuah tempat wisata dengan konten aromatik, yaitu dengan spesifik ke minyak atsiri atau essential oil. Kenapa kontennya atsiri atau essential oil? Karena sebenarnya bangunan Rumah Atsiri itu adalah bangunan bersejarah dari tahun 1963, dibangun oleh atas inisiasi Bung Karno untuk menjadi pabrik minyak atsiri terbesar di Asia tahun 63, bekerja sama Bulgaria. Itu awalnya. Cuman sekarang kita udah nggak cuma destinasi doang, kita juga punya program yang dimaksud ada wellness program, kita punya udah turun jadi ada retreat, kita punya banyak kegiatan, kita punya classes, workshops yang nggak cuma di lokasi itu doang, tapi di Jakarta pun udah ada. Dan of course yang terakhir kita juga punya produk, turunan dari produk aromatik, turunan dari minyak atsiri atau essential oil. Jadi ada perfume dan teman-temannya gitu, red diffuser, ya home fragrance, semua yang berhubungan dengan aroma-aromaan lah, gitu. Oke. Nah, berarti kan kalau saya lihat gitu ya, di websitenya dibilang kalau Rumah Atsiri itu buka atau pertama kali buka pintu buat umum itu sekitar tahun 2018 gitu kan. Nah, projectnya sendiri ini sampai akhirnya jadi gitu ya, atau buka gate pertama, itu ada sejarahnya, boleh ceritain juga nggak tuh? Kok bisa sih akhirnya kepikiran kita buka kalian nih destinasi wisata gitu atau wellness dan segala macamnya tuh di Jawa Tengah gitu? Oh ya. Jadi sebenarnya tuh my family and I, sebenarnya bukan my family and I sih, my parents itu karena mereka tinggal di Solo ya, my parents. Terus mereka tuh sering jalan-jalan ke daerah Tawangmangu inilah. Nggak sering sih sebenarnya, cuman udah lama tahu ada this building, memang abandoned building, cuman secara arsitektur, desain bagus banget. Singkat cerita gitu tuh. Lalu di 2015 mereka menemukan bahwa tempat ini itu aku masih kuliah di UPH. Iya, masih tahun terakhir, hampir ke terakhir. Nah, mereka menemukan bahwa si bangunan yang mereka bilang arsitekturnya bagus itu dijual. Selama ini dikira punya pemerintah, ternyata kan swasta ya kalau jual ya. Oke, nah lalu singkat cerita, nah itu baru tuh my parents and I, kita ngelihat survei ke tempat itu. Nah, terus kembali ke definisi yang tadi, ternyata kita temukan tempat ini bersejarah, dibangun Bung Karno tahun 63, terus kayak mungkin tergerak kali ya. Mungkin awalnya karena tergerak kayak aduh nih sayang banget ya nih tempat kayak dengan sebagus ini, dengan visi sebesar itu, kok mangkrak gini, terus kalau aduh dia lagi jual lagi, kalau jatuh di tangan orang lain ini bangunan bersejarah kok dibongkar gitu. Jadi we took a leap of faith untuk beli tanahnya pada saat itu. Cuman kenapa kok berarti belinya 2015 ya? Kenapa kok nunggu sampai 3 tahun? Karena proses belinya juga nggak sederhana. It was di luar kapasitas. Jadi kita harus bikin business plan yang benar, harus mengajukan ke third party, dalam kondisi kita pas itu ke bank. Terus abis itu kita juga harus bikin master plan. Karena again kan bisnis tuh harus berangkat. Ya walaupun plan bisa berubah di tengah jalan, realita kadang-kadang menampar kita ya. Cuman kan tetap aja yang namanya plan tetap harus ada ya. At least to be our guide gitu. Ya dan puji Tuhannya sampai hari ini master plan kita masih sesuai. Tidak ada yang berubah gitu.
Nah, berarti kan kalau misalnya dibilang mangkrak atau abandoned building, berarti sama sekali nggak ada orang di dalam situ ya? Nggak Maksudnya ada. nggak Oh emang ada yang nggak ada. jadi kayak ada tanah, ada Nggak ada bangunan, bangunan, tapi nggak nggak ada. ada Kayak siapapun mengusahakan apapun di dalam situ gitu ya? nggak ya, Nggak ada. ya mungkin ada makhluk-makhluk lain. Bercanda. Oke. Nah, berarti sebenarnya tempat atau lokasi itu kan ada warga sekitar berarti kan? Waktu itu udah ada. Ya, Udah ada udah warga ada. sekitar gitu. Cuma mungkin apakah emang sebenarnya itu jadi di Tawangmangu jadi salah satu tempat destinasi wisata atau sebelumnya sebenarnya bukan itu? Sama sekali bukan gitu enggak. ya. Jadi emang akhirnya dipikirin untuk akhirnya jadi Ya, bisnis ya, destinasi wisata ya, juga. ya, Terus gimana orang-orang yang istilah apa sih warga sekitar lah ya gitu. Kalau begitu ya, lihat nih yang udah mangkrak atau di abandon sekian ya, lama, sekarang ada yang beli gitu ya, ada owner baru gitu kan, terus udah ya. gitu pasti punya rencana dan segala macam, mereka ada keresahan Resisten ya. atau resistance gitu nggak sih waktu Enggak mereka sih. ini? Enggak ya? Enggak ada karena bukan nggak ada ya, selalu ada. Aku rasa ini umum deh dan sangat Heeh. manusiawi untuk manusia melihat hal baru pasti selalu ada resistance-nya ya. Iya iya. Cuman memang kita masuknya pelan-pelan banget. Jadi Oke. kita masuk ternyata di situ tuh ada yang jaga sebenarnya, bukan Oke. yang jaga lah, kayak dia jadi gini, there's this family, Uh-huh. bapak-bapak, ibu-ibu, mereka tuh dulu kerja di pabrik ini. Jadi kan dulunya pabrik Oh nih iya, tempat, dulunya heeh. kerja di situ. Jadi Mhm. mereka masih kadang-kadang di situ gitu. Dia kayak Mhm. atau bahkan waktu itu kalau nggak salah masih tinggal di kayak ada satu rumah kecil gitu, dia tinggal di situ. Di area itu ya? Iya, di area Oke. itu. Nah, jadi, awalnya kita ya itulah ngobrol sama si bapak-bapak itu. Nah, lalu tadi kan kita udah sempat ngobrol juga ya Mhm sebelumnya mhm. di sesi conference apa tadi, dan di sesi talk tadi, juga di awal-awal tuh kita, eee, buat kita bertetangga dan coexist with each other itu sangat sangat kita Mhm appreciate dan kita mhm. pentingkan lah. Mhm Jadi mhm. kita sowan dulu ke Iya. warga. Mmm. Waktu mau dibeli, bahkan kan nyari tahu infonya juga awalnya tanya-tanya dulu kan, Oh sebelum ya. beli pun kan nanya, Mhm. dulu tempat apa sih? Dulu gimana Mhm sih?" Gitu. mhm Jadi mhm. kita in the first place sudah ada relationship, udah kenalan lah, nanya-nanya Mhm ke warga. mhm. Terus orang pertama waktu itu salah satu key person yang kita, hubungin dan punya relationship deket ada Pak Lurah, ya. Terus Pak Lurahnya kayak melihat, kita mungkin juga nggak ada intention buruk dan segala macem, Mhm malah mhm. malah sampai hari ini tanah kas desa tuh kita sewa, dikasih Pak Lurah. Jadi Pak Oh. Lurahnya tuh support Iya iya 100%. iya iya. Nah, cuman kan kalau di daerah tuh nggak cuman ngikutin Pak Lurahnya doang ya, kita tetap harus ngomong ke warga segala Mhm macam. mhm Nah, itu kita juga melakukan pemetaan waktu mhm. itu UMKM sekitar, kita lihat, "Oh, kayaknya kalau bikin destinasi kita akan punya merchandise nih, apa Iya. nggak seru ya kalau merchandise-nya Mhm itu bisa dari warga sekitar mhm juga." Nah, itu mhm. memetakan UMKM yang akhirnya kita bina sampai Iya dapat perizinan PIRT yang iya. sekarang some of their products and some of them itu dijual produknya di Rumah Asri sebagai merchandise, Oke, berarti sebenarnya gitu. juga bukain akses lah ya gitu, yang tadinya mungkin mereka Ya. berusaha jualannya belum berizin gitu, belum Ya, belum bersertifikat gitu berizin, ya. mostly belum berizin sih, mereka Heeh. nggak tahu aja sih, Iya bukan nggak iya mau, iya. Akhirnya mereka nggak tahu. ikutan mengedukasi lah ya masyarakat sekitar dan Ya, apakah melibatkan juga masyarakat sekitar dalam misalnya along the way lah ya gitu ya, untuk mengembangkan rumah atsiri Indonesia ini juga? dan memang kita waktu dari awal udah decided untuk supaya nggak ribet sih kita cari tim, Mhm. especially operational ya, Iya. supaya nggak terlalu kan jauh ya, remote, Mhm ya udah kita mhm. cari orang sekitar aja. Jadi kita juga pengen membuka lapangan pekerjaan lah buat Oh, warga di I sekitar see. situ. Nah, berarti kalau seandainya kayak gitu, boleh nggak sih, is it safe to say that sebenarnya Atsiri itu adalah social enterprise nggak sih? Atau kayaknya nggak gitu juga gitu? Atau what do you think about social enterprise, social entrepreneurship? Can you classify yourself as one of the social entrepreneur? Yang pasti satu hal yang aku belajar social entrepreneurship itu sangat luas spektrumnya ya. Hmm, Kayak ada yang mungkin sosial banget, mhm, jadi terlihat jadi social entrepreneurship gitu. oke, Ada yang skalanya bisa jadi gede banget sampai mhm, nggak kelihatan kalau itu social entrepreneurship. Just now I give an example of Gojek yang aku merasa itu menjadi salah satu example dari social social, bisnis ya atau initially ya, social mhm, entrepreneurship yang initially mungkin iya, nggak tahu sekarang gitu ya. oke, Mmm, ya mungkin, kalau dibilang apakah social entrepreneur sih kita nggak pernah bilang bisnis kita sebagai part of atau ngeklaim lah sebagai social mhm, entrepreneurship. mhm, Cuman what we can say, the fact that kita juga keluarin impact report dan lain-lain, mhm, itu adalah kita nggak cuman mengejar financial rewards, tapi kita juga mengejar atau salah satu visi kita adalah, impact gitu. Kita mmm, mau, mmm, nggak cuman, ya gitulah yang dikejar kita mau mhm,
ada dampaknya juga, ada Hmm. social values yang kita kejar gitu. Right. In terms of business ya, dan Yeah, secara yeah. keseluruhan. Okay. I still remember that one thing that you said that rumah atsir Indonesia itu not maksudnya is in for the marathon gitu ya, Oh ya bukan ya for ya. the sprint Iya gitu iya kan. iya. Can you elaborate on that? Jadi gini jadi gini, eee, karena lokasi mungkin ya, Hmm. kita dengan sadar again ya, keputusan apapun yang diambil mudah maupun susah dalam hidup itu kan harus dilakukan dengan sadar, Iya. ya. Jadi pada saat itu kita dengan sadar memutuskan untuk membeli tempat tersebut dan menjadikannya bisnis, Mhm. eee, ya itu, tahu bahwa lokasinya in the middle of nowhere, di kaki pegunungan, Mhm. kita nggak tahu ini di sini kayak gimana Mhm. gitu, tapi ya we face it as one of our challenges yang harus Iya. overcome. Hmm. Oke, because karena kita lokasinya udah susah, terus we took on the challenge, terus abis itu, makanya kita tahu nih nggak bisa dalam waktu singkat Mhm. gitu, ya intinya salah satu pilar rumah saya adalah sustainability. But since the very beginning, do you already know that mau ngapain aja sih gitu dengan lahan sebesar itu gitu dan segala Tahu, udah macam? tahu, cuman kan, Okay. ada master plan-nya, cuman Iya. kan kita dengan dalam keterbatasannya kan dari master plan berarti kan yang dimulai apa dulu dong, ya kan? Akhirnya mulai dengan? Resto dulu, Okay. gitu, dimulainya dengan resto dulu. Cuman, kita udah tahu akan jadi apa, dan kita udah tahu, mungkin mungkin malah nggak tahu-tahu banget ya kita akan menuju market mana. Cuman dari awal dengan segala konsep yang kita bikin, kita tahu marketnya nggak lokal. Maksudnya lokal adalah di sekitar situlah, marketnya bukan actually warga, bukan our captive market lah. Kalau warga mau datang tetap bisa. Iya. Cuman maksudnya it's not our captive market, so we cari tahu marketnya siapa dan kita tahu untuk menuju ke situ tuh kita butuh waktu, kita harus maraton. Okay. Nah tapi kan maraton tetap butuh nafas ya. Iya. Nah dalam perjalanannya itulah bagian mana yang menjadi dengan sadar lagi dipilih, mana yang dijalanin dulu, mana yang jalanin dulu itu sebenarnya untuk memberikan nafas-nafas menuju tujuan maraton kita. Okay. Sampai hari ini belum selesai. Kita masih maraton. I think if we're talking about business yang emang mungkin akhirnya dipikirin matang gitu ya, terus udah gitu mungkin di tengah-tengahnya ada perubahan dan segala macamnya, ya iya itu benar gitu dibilang kayak harus jaga nafas juga gitu. Terus gimana caranya untuk kita bisa tetap survive ya gitu, bertahan dan akhirnya sustain juga gitu. One of the biggest decision that you made most likely adalah beli lahan itu di tengah di tengah di Iyalah, Jawa Tengah ya itu kalau ya nggak ada gitu. itu nggak jadi. Nah, the next strategic decision adalah apa yang akhirnya mempengaruhi arah berjalannya atau bergeraknya rumah atsir Pindah Indonesia itu kantor ke sendiri? Jakarta kayaknya. Gimana tuh maksudnya pindah kantor ke Jakarta? Maksudnya dulu kan kita, gini, dulu tuh rumah atsir dibangun kan di Solo kan, Iya. berarti kan, Solo naik lah Tawangmangu ya. Jadi kan our staff, outfit semuanya dari situ. Kita berangkat bareng-bareng di situ dan mostly kita dapatnya dari orang lokal. Iya. Sampai dalam perkembangannya itu kita kejar growth lah, kita kejar growth. Terus kan untuk bisnis sudah lumayan jalan, mulai jalan lah. Kita udah mulai bisa dapat demografi customer kita yang real, dapat real data tuh. Nah real datanya tuh, oh ternyata marketnya di Jakarta segala macam. Terus dulu awal-awal karena I started rumah atsiri tanpa pengalaman. Oh itu, dia meraba-raba lah. tidak disarankan ya. Ya maksudnya kayak there's nothing I regret apa, cuman maksudnya kayak tetap wah lebih susah aja perjalanannya gitu, apalagi masih ada ego-ego anak muda ya. Baru lulus ya, gitu ya. ego-ego anak muda tuh waktu pertama kali mulai. Cuman waktu itu gimana ya? Jadi dulu tuh sering aku merasa kok rasanya aku tuh micromanage banget ya. Gitu. Sampai I had to reflect to myself, ini tuh sebenarnya I have trust issues ke orang lain atau apa nih problemnya, why do I have to do this gitu. Kalau kata teman-teman, my best friend Feli always say itu penyakit orang Cina, sukanya ngurusin semua, udah very single detail. Tapi sebenarnya enggak juga. Abis itu dan I realize kayaknya mungkin memang ada trust issues, tapi trust issues-nya mungkin juga karena pada saat itu belum bisa menemukan orang-orang yang
bisa aku percaya dalam Oke. artian capability dan segala Mhm mhm macamnya. mhm. Nah, sampai decision untuk memindahkan kantor ke Jakarta itu kenapa menjadi salah satu big decision, karena di sini mungkin pool-nya lebih banyak. Tapi bukannya jadi lebih susah ya karena, tempat, area, segala macam tuh ada di, Solo Tawangmangu gitu ya, terus sementara Destinasi kan, iya. tapi kan kalau produk kita, Oh, oke. eee, kan online segala macam Mhm jadi bisa mhm. ada di mana-mana kan. Mhm mhm. Ya jadi kayaknya ketika punya kantor di Jakarta terus, pool manusianya Talent-nya, tuh ya heeh. talent-nya jadi lebih banyak. Nah itu akhirnya kan kita lebih punya banyak pilihan. Mmm, Nah akhirnya yang dipisahkan tuh yang operasional ya namanya operasional harus di sana, iya. cuma in terms of strategic, branding, marketing, segala Oh, back macam end-nya berarti ya iya yang back end-nya ininya, di heeh. sini, Oh, oke. gitu. Nah itu adalah adalah momen di mana, I went from micromanaging to not managing at all. Karena Oke. ya karena gitu, karena udah ada timnya dan I let them run Oke. the show. Do you think becoming a micromanager at that time ya gitu, itu juga jadi salah satu, ya maksudnya looking back gitu ya, apakah itu jadi salah satu, kesalahan terbesar gitu yang dilakukan seorang leader gitu, atau sebenarnya kayak, Enggak sih, nggak, kayaknya ada lagi deh kesalahan yang dilakukan gitu ya, enggak. dalam perjalanan rumah Atsiri Kesalahan itu? mah nggak terhitung lah. Oke. Maksudnya we business people, Biggest kita, lesson, if I may? eee, biggest lesson ya, pelajarannya tuh banyak. It's Heeh, like kuliah S5. Setiap hari ada pelajaran baru, heeh. dan pelajarannya susah karena langsung ditampar kenyataan gitu ya. Mmm, Maksudnya mmm, ada resiko-resikonya gitu. mhm mhm. Cuma salah satu, biggest lesson itu adalah, nggak semua orang itu, eee, punya pace sama seperti kita, Oke. sepinter apapun, Mhm, sekencang mhm. apapun gitu, tapi itu kita harus selalu fine tune Iya, with each other, apalagi mhm, when it's time to grow kan again ya, mmm, untuk grow butuh orang banyak, nggak bisa betul betul. sendirian, mau 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 berapa ini sih, berapa waktu yang Mmm, kita nggak punya that much gitu, mhm, waktu, energi untuk mengerjakan sesuatu yang growing. mmm, Jadi ya itu harus menyamakan persepsi sama anak-anak, iya, eee, harus selalu menyamakan tujuan sama anak-anak, karena tanpa disadarin gini, kayak aku pengen lari gitu, mhm mhm. tapi bisa jadi, eee, anak-anak mungkin taunya tujuannya last year ke situ, ya mungkin tujuannya sama lah ya, ke sono Iya gitu. iya. Cuman mungkin last year dia taunya kita lewat jalur A ya, Oh, iya. tapi this year kan aku tanpa sadar bisa jadi karena Pilih dengan ganti iya jalur jadi lain. jalur B. Iya iya Nah itu tuh harus ada selalu persamaan itulah, iya supaya iya. karena kita suka lupa gitu kan itu it happens to us, nggak direct lah Ah mungkin. hah ah hah. Karena nggak direct jadi kita suka lupa, kita juga suka lupa kasih tahu, Iya iya gitu. Kalau in terms of micromanaging tadi pertanyaan yang pertama, akan tetap selalu diperlukan, bukan micromanaging-nya, tapi iya. persamaan persepsinya tadi sih. Mungkin fase juga kali ya gitu, Fase-fase. fase-fasenya gitu yang Everybody mau dengan pengalaman 30 iya tahun pun iya in the iya. business ya, Mhm mhm. itu pasti first 3 months kalau direct sama aku micromanage. Nggak micro dan nano, Iya gitu. Tapi cuman buat penyesuaian, iya habis iya 3 iya. bulan no managing, ekstrim. Oke, Enggak lah, tapi still ngobrol lah, cuman maksudnya at right, least udah bisa lepas, yang heeh, penting sama oke. persepsi. Nah, mungkin balik lagi kalau misalnya kita ngomongin rumah atsiri Indonesia gitu ya dengan, saat ini mungkin bisnisnya atau streamline revenue-nya udah jadi ada beberapa kan gitu ya, Mhm, ada wisata juga gitu, ada mmm, produk juga gitu. mmm. Terus, kalau boleh tahu gitu sebenarnya di industri gitu ya, siapa sih saingannya gitu atau kompetitornya Atsiri itu siapa sih gitu? Atau mungkin dari Nat nggak melihat itu sebagai sebagai kompetitor gitu atau kayak nggak ada mungkin gitu atau gimana? Aku tuh diberkati dengan kacamata kuda ya. Kebetulan Ah anaknya nggak suka lihat rumput tetangga, cuman oke. mungkin Menarik. iya, Gimana? kalau tapi itu juga hal nggak bagus juga sih jadi nggak research. Oke oke. But then I have other people for me the research thing. Ah hah. Eee, cuman kalau kompeten mungkin harus di-breakdown kali ya, Iya as an iya. ecosystem Mhm mungkin we're the only one mhm. dengan narasi sejarah gitu, tapi kan it's Iya. something that bukan karena kita beneran bangun, tapi kita memang, udah ya beruntung Mmm. untuk punya semua narasi tersebut Iya gitu. iya. Dengan sangat kaya ini, konten yang sangat Mhm kaya ini mhm. kita beruntung. Ya kebetulan kita juga bisa ngolahnya gitu Mmm, kan. mhm. Cuman kalau mungkin di-breakdown ya pasti ada lah ya mungkin, oh kalau ngomongin, oh brand wangi-wangian lokal gitu ada Mmm ada mmm. ribuan kali Mmm. sekarang ya. Iya iya. Udah nggak bisa keep up. Iya, karena
Kalau kita mungkin look back gitu ya, zaman-zaman Covid tuh rame banget, essential Blackpink. Oh, oil essential oil, gitu ya, iya. essential oil tuh rame banget Sekarang orang-orang parfum. diketin sekarang parfum? Iya, gila. Oke. Banyak banget brand-nya. Iya. Oh iya benar. I think if I'm not mistaken, Atsiri pernah juga kerjasama sama salah satu brand parfum lokal. Lokal, iya, sama Human, Iya. HMNS. Nah terus udah gitu kan berarti ngomongin kolaborasi kan, gitu ya. Ya. Sebenarnya kolaborator atau partnership seperti apa sih yang dicari oleh Atsiri gitu? Kayak bisa collab sama kita kalau apa gitu? Atau apa? Tuh dari Yang UMKM teknis. tadi, dari Oke. UMKM yang akhirnya jadi merchandise di Iya. Atsiri itu mungkin udah menjadi Jatuhnya partner ya berarti ya? jatuhnya ya kolaborator lah ya. Kolaborator. Iya, oke. Terus kita juga punya residensi seniman. Mhm. Itu juga kolaborator. Hmm. Kita juga berkolaborasi dengan brand-brand lain yang mungkin secara value, secara ini masih satu nafas lah sama kita. Gitu. Mungkin boleh spill sedikit gitu kira-kira apa sih gitu brand-brand yang mungkin pernah collab atau rencana akan collab, kalau boleh bocorin sedikit gitu sama Atsiri gitu. Atau kalau misalnya collab tuh lebih ke apa sih gitu yang dibikin, yang dikerjain? Kita tuh ada produk collaboration sama Tuku, sudah jalan dan akan lebih besar. Oke. Jangka panjang. Terus kita ada collab sama beberapa moda transportasi akan collab. Oke, belum boleh ngomong. Ditunggu aja gitu ya. Terus? Apa lagi ya? Oh ya, sama government juga Wonderful Indonesia. Kita kan kita bikin develop bareng Kementerian Pariwisata itu Stand of Wonderful Indonesia. Terus apa lagi? Kita juga sama kampus-kampus kan, itunya kolaborator ya. Program-program gitu kerjasama. Yes. Ya, jadi bagian dari program kampus gitu-gitu sih. Oke. Dari 2018 nih sampai hari ini gitu ya, 2025 awal lah. Pencapaian terbesar yang bisa dibanggain oleh seorang Natasha Clairin tuh apa sih? Aduh, susah lagi. Apa ya? Banyak ya. Ya, soalnya kalau ditanya orang yang paling dibanggain dalam hidupmu apa? Aku selalu jawab skill nyetir sama parkir. Atau kalau gitu mungkin kalau supaya lebih gampang pencapaian rumah Atsiri yang menonjol dan kalau rumah Atsiri mungkin bisa ya. Kalau Natasha nyetir sama parkir. Kalau rumah Atsiri kayaknya untuk bisa kita survive sampai hari ini aja ya. Itu udah nggak kebayang loh pada skala kita sekarang ya. Karena kita started very small ya. Maksudnya kayak dengan segelintir orang gitu. Dan some of the people masih ada sampai sekarang. Oh iya. Dan ini nggak dikerjain lahir dengan profesional gitu. Lahir dengan hanya some people yang lagi belajar bareng-bareng untuk membuat konten, untuk membuat program, untuk membuat kelas gitu. Sampai aku sering bilang ke anak-anak sampai sekarang, kalau dia nanya, Ci ini gimana gini-gini, aku selalu jawab what you know is what I know, kita belajar bareng-bareng gitu. Ya untuk pertama mungkin the fact that kita sampai ada di sini dengan skala ini ya, nggak gede. I'm not saying rumah Atsiri saat ini pada skala yang besar, masih banyak yang nggak tahu kok rumah Atsiri gitu. Ya in the right product market fit mungkin of course orang tahu gitu. Betul. Cuman and I don't mind gitu. Maksudnya aku sangat menikmati slow growth. Ya menurut aku slow growth. Aku nggak tahu bagaimana orang lihat. Ada yang bilang iya lu slow banget atau terlalu slow. Ada yang bilang wah kamu cepet banget kayaknya gitu. Tapi for me pace ini cukup nyaman gitu dan aku bisa berkembang bersama brandnya bersama-sama gitu. Karena aku percaya the growth of my business itu tercerminkan dari my growth as a personal growth nice. Gitu ya. What kind of leader I was sama sekarang mungkin juga beda walaupun nggak sadar. Apa lagi ya achievementnya? Udah sampai kita bisa nggak pernah terpikirkan bisa punya produk pabrik sendiri kan tadinya kita pabriknya mau jadiin destinasi. Sekarang jadi destinasi plus pabrik. Gitu. Nggak kebayang bisa punya pabrik lagi, even punya pabrik atau itu. Terus apa lagi ya, nggak kebayang bisa bisnis ini merubah hidupku 180 derajat lah. Dari zaman UPH days to what I am today mungkin completely kayak different. Ujung ke ujung gitu 180 derajat. Pergaulannya jadi beda jauh. Tapi I get to meet a lot of fun people gitu. Get to meet enaknya sih banyak orang bilang ya, orang kalau udah kerja cari teman lebih susah.
Enggak juga ya? Iya, Enggak. gila. Kayak I met a lot of people dan bahkan ketemu orang-orang yang sekarang baru kenal dan bisa jadi bestie pun tuh karena kita mungkin punya values yang resonance with Iya each other iya kan. iya iya. Itu malah jadi lebih solid kali ya, Hmm. gitu. Seru sih, ya itu growth as a person, growth as a business, mau slow growth, fast growth, whatever growth, tapi Iya. at least growing, gitu ya. Hopefully sih masih bisa banyak growth lain gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis gitu ya, ngomongin growth gitu, sebagian besar orang kan mau cepat gitu ya, growth-nya tuh cepat gitu. Terus udah gitu berharap dengan growth yang cepat, balik Ya, modalnya cepat juga gitu ya. Terus udah gitu semua mau pengennya bisnisnya, gitu. ya mau bisnisnya sustain juga gitu. Why you choose the different way? Maunya juga Oh cepet. gitu. Awalnya udah mulai Tapi apa yang nagging. bikin sadar bahwa kayak Nah, kita nggak bisa? awalnya pengennya cepet, siapa sih nggak pengen? Betul. Makanya judo. Mm. Semua pasti pengennya fast lah. Mhm. Cuman aku merasa sangat beruntung untuk bisa dalam pace ini gitu. Kamu bisa bayangin nggak? Karena fast growth artinya kalau gagal atau ada kesalahan juga cepet loh. Iya. Semakin besar ya kan? Kan Iya. karena Tuhan nggak pernah kasih kita masalah melebihi kan? Nah ini kalau tiba-tiba dari sini tuh tiba-tiba langsung ke sana terus dikasih masalah versi itu juga Iya. ya gitu. Ya mungkin jadi lebih bisa belajar kecil-kecil. Salah satunya by the way my shop rumah aksi di Iya. Toko Heeh. gitu yang flagship dari tahun Iya. itu tuh kita setiap bulan ada renovasi. Enggak, ini renovasi tapi never ending renovation. Yeah, why? Nah, ada ceritanya. Oke. Bisa jadi analogi yang pas nih Ah. slow growth ini tadi. Gimana? Ceritanya. Jadi, kita tuh mau renovasi di toko. Kita mau memperbesar. Ini udah keluar desain, keluar. Desain sama arsitek interior, VM semua jadi desain bagus banget. Problem berikutnya, budget. Pasti. Bagus ini, budgetnya gede banget. Iya. Kita muter otak nih, karena kan kita harus membaik-baiki tim finance ya. Iya. Supaya turun gitu ya. Lalu akhirnya kita menemukan satu solusi. Tunggu. Ada solusi deh. Apa tuh solusinya? Mana dulu sih yang kita prioritasin? Oke. Kita tahu tujuannya kan ke situ. Iya. Itu mahal. Tapi kita butuh apa sih untuk bisa ngerjain? Kita butuh rak. Iya. Jadi kita tiap bulan renovasi karena kita tiap bulan majuin anggaran tapi kita kecil. Oh. Bulan ini masukin anggaran rak, bulan depan masukin anggaran kasir, bulan depan jadi akan selalu diukur. Yang kita cuma perlu rajin aja tiap bulan masukin anggaran. Tapi poinnya apa? Sekarang desain ujungnya pun akhirnya berubah. Ya, that's what my next question on my mind kayak lah kalau sedikit-sedikit kayak gitu berarti kan seiring berjalannya waktu ada kemungkinan yang awalnya dibikin rencananya apa ujungnya akan ada twist gitu atau ada tetap menuju iya betul objektifnya tetap sama kita selalu pegang objektifnya menujunya atau formatnya di sini berbeda ya kan kita tahu kita pengen punya wellness by design jadi kita mau punya rak-rakan yang di sini for relax ini tapi kita tahu kita masih ada bentuk raknya bisa berubah betul karena kita kecil-kecil kita jadi setelah setiap 1 bulan pasti kita ngeliatin consumer behavior kasir tuh lacinya harus banyak. Bayangkan kalau kita tiba-tiba langsung budget besar saat itu, udah. Right. Ini karena kecil-kecil, yaudah bulan depan nggak jadi anggaran itu dulu nih. Iya. Kasir dulu. Iya. Ternyata kita punya kontrak wall of soap ini nggak worth di lantai ini. I see. Ternyata display parfum tuh bagusnya pakai gini nggak waste nggak apa flow-nya ternyata gini ternyata di meja ini perlu ada gini karena kita pelan-pelan kita jadi belajarnya dikit-dikit tapi pasti jadi nggak tiba-tiba nanti 1000 masalah jadi satu di belakang make sense itu analoginya right Nah, kalau seandainya ngomongin shop akhirnya gitu ya, kan sebenarnya ada shop yang di Tawangmangu gitu ya, pusat gitu ya. Terus mungkin sekarang kalau Incubus juga mungkin lihat gitu ya, ada beberapa shop pop up gitu ya. Atsiri banyak banget partisipasi di situ gitu. Apakah model yang sama bisa direplicate gitu? Atau emang itu model bisnisnya gitu kayak yang terjadi di shop di Tawangmangu gitu ya, ide bisnisnya dan segala macam atau flow-nya atau behavior-nya itu bisa direplicate di mana aja Atsiri buka small shop, booth atau apapun itu. Bisa dan nggak bisa sih. Jadi kalau di Tawang lengkap banget. Kita kan SAU 1000 lebih ya. Iya. Kalau pop up kita nggak bawa banyak. Tergantung di mana, tergantung siapa, itu kan kembali ke situ lagi. Cuman ya paling kita secara desain
supaya brandingnya bagus ya, secara desain kita tarik ada benang merah aja lah gitu. Nah, mungkin last question gitu sama kayak udah dikode gitu ya. Kalau ngomongin lagi gitu ya terkait dengan dampak yang udah Atsiri kasih gitu ya, Rumah Atsiri Indonesia gitu ya buat masyarakat sekitar ataupun dampak yang lebih besar. Kalau kita ngomongin sekarang isu yang rame atau banyak diperbincangkan juga adalah sustainability gitu ya. Sebenarnya Atsiri ini sudah memberikan dampak itu nggak sih gitu, atau merasa memberikan dampak itu atau enggak gitu ya. Terus udah gitu apa nih cita-citanya gitu ya buat Atsiri ke depannya, mau dibikin lebih apa lagi sih gitu? Kalau kita ngomongin sustainability of the business ya gitu. Jawaban singkatnya, boleh dibuka www.rumahatsiri.com, buka impact report. Oke. Itu versi lengkap ya. Cuman sebisa mungkin lah. Nggak berani bilang kita sudah memberi dampak yang gimana banget ya, tapi at least tapi kan konsep dari sustainability itu adalah progress. Sure. Yang pasti kita harus lebih baik dari tahun lalu. Impact yang kita berikan harus lebih baik dari tahun lalu. Nggak apa-apa start small, mereka nggak ada target to start big kan. Mereka cuma mintanya progress gitu. Sure. Mau versi big club, mau versi manapun, mereka mintanya progress. Ya at least kita berproses. Mungkin kalau ada yang proses mundur pun kita ada proses mundur. Listrik lebih boros tahun ini dengan tahun lalu. Iya. Mundur. Tapi ya gitulah. Cuman kita yang penting stay true aja sih ke beberapa hal. Karena kalau itu aku personal kayak gini. Banyak orang rame ngomongin recycle sampah ya. Ya, betul. Tapi kan konsep recycling sampah itu terjadi karena orang buang sampahnya nggak benar, satu, ya kan. Kedua, karena sampah itu ada. Iya. Ya kan? Nah, kalau aku tuh tipe orang yang lebih percaya kayak, ya udah nggak usah nyampah. Benar. Make sense ya. Maksudnya nggak mungkin kita nggak nyampah ya. Tapi yang kita harus eliminasi itu adalah proses nyampahnya. Bukan kita memperbanyak sampah supaya dia di-recycle. Gitu. Jadi pernah bikin program, kita bikin plastic zone, bukan no plastic zone. Jadi boleh bawa masuk plastik ke rumah Atsiri karena kita akan bertanggung jawab atas sampah plastikmu. Kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab atas plastik sampahmu, nggak usah buat rumah Atsiri. Karena kita bisa bertanggung jawab. Kita nggak pernah bilang. Berarti sebenarnya lebih ke mindset sama education kali ya gitu about what we are going to do. Sure. Sama ya mungkin kayak in terms of packaging gitu, kita sebisa mungkin lumayan panjang karena kita pengennya barang-barang kayak contoh hampers gitu. Kita mulai banyak pakai ke material bambu, material apa, boxnya tuh kalau bisa dipakai lagi, kan sayang ya. Lihat barang cantik-cantik kalau udah dibuang packagingnya gitu. Nah itu ya pelan-pelan lah, nggak semuanya bisa kita solve. Again, at the end of the day, tetap harus ada financial rewards yang kita kejar. Kalau memang demand-nya seperti itu ya seperti itu. Tapi ya sebisa mungkin dimanapun we can tap our values dalam semua product and services that we give to our customers ya. One last thing, wrapping up this session. Ada, pasti gitu. One last thing, wrapping up this session gitu. Boleh nggak kasih pesan-pesan gitu ya buat teman-teman yang mungkin masih sekolah gitu ya, atau masih di bangku kuliah gitu. Terus maksudnya bercita-cita juga untuk jadi seorang entrepreneurs, specifically mungkin social entrepreneurs or whatever entrepreneurs they in Cubis yang mau jadi entrepreneurs gitu. Is there any tips, inspiration, insight, I don't know, quotes perhaps, I don't know. Quotes ya. Tadi quotesnya udah banyak loh. Small pieces gitu ya. Cuman kalau memberi masukan mungkin lebih reflect ke personal ini ya. Karena kan means that I went through what they are doing. True. Iya. Kuliah penting. In Cubis kuliah penting tetap ya. Kuliah penting. Dengerin aja dosen yang ngomong apa. Iya mungkin mostly kita bakal lupain, tapi ternyata mostly juga kepake. If you are starting a business ya. Maksudnya kayak ternyata ilmu accounting itu kepake. Ternyata banyak project-project yang aku lakukan di sekolah tuh kepake. I wish that aku bisa lebih serius kuliah dari awal-awal. Karena kan kita biasanya serius ya. Iya. Gitu. Terus abis itu organisasi juga penting. Terus abis itu ini sih, kadang-kadang kita tuh harus, apalagi those of you who wants to be kayak to make a business ya. Most businesses fail in the first 5 years ya. That's the data. That's what the data say. Makanya kita tuh harus bener-bener kuat banget sama why-nya, sama
sama kenapa we are doing what we are doing, apa yang kita perjuangkan, value apa, itu tuh kalau nggak kuat di situ ya udah buyar. Karena itu mostly gagal karena ya of course banyak variabel, nggak ada cukup pendanaan, nggak ada cukup atau orang gitu ya. Tapi believe me, ketika kamu sebelih itu terhadap sesuatu, you will kayak pasti akan ada orang lain yang akan bisa kamu bikin percaya. Right. Ya gitu sih, karena itu dalam case Aceh adalah proyek gila. Semua orang bilang gila. Tapi kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, karena ada yang percaya sama kegilaan ini. Gitu. Makes sense. Dan nggak usah capek ngomongin ideas, values, segala macam. Kalau ketika resonansi, ya resonansi. Makanya meet a lot of people. And also share the ideas ya, atau kayak share your values juga gitu. Right. Okay. Itu mungkin ya one key point lah. Okay. Ya di perjuangan tuh harus beneran ingin diperjuangkan. Kalau enggak kita gampang ombang-ambingkan gitu ya. Alright. Oke, thank you banget Natasha gitu buat kedatangannya sekali lagi dan sharing-sharingnya juga udah banyak banget yang tadi udah disampaikan oleh Natasha Clarin, founder and director of Rumah Atsiri Indonesia. That's all for today. Thank you again for watching this. Bye bye guys.